Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bebe Aprilia Marsanda Abaja ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi yang berjudul Gizi dan Penyakit Tidak Menular, di mana dosen pengampu dari mata kuliah ini merupakan salah satu dosen favorit saya. Dengan hormat saya sebutkan namanya Dr. Jamaluddin M. Sakung, SPD, MS. Baik, di sini ada perkenalan diri saya. Seperti yang saya sebutkan tadi, nama saya itu Baby Aprilia Marsanda Baja dengan NIM P101212126 dari kelas F, Prodi Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya angkatan 2021 dari Universitas Tadulako. Seperti yang teman-teman lihat, nama IG saya itu Baby Baja. Baik, adapun outline dari presentasi saya di mata kuliah kali ini, yang pertama itu ada definisi, yang kedua ada dampak gizi buruk terhadap PTM, yang ketiga ada PTM penyebab kematian, keempat itu ada grafik PTM penyebab kematian, kelima ada faktor resiko, keenam ada pencegahan, dan yang terakhir ada penanggulangan PTM. Langsung saja, yang pertama itu ada definisi, di mana gizi, menurut WHO, ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari proses yang terjadi pada organisme hidup. Proses tersebut meliputi pengolahan zat-zat gizi yang diperoleh melalui makanan untuk pertumbuhan, menghasilkan energi, dan memelihara jaringan. Selanjutnya ada penyakit tidak menular atau PTM. Penyakit tidak menular merupakan penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang atau kronis. Namun, menjadi penyebab kematian paling banyak bagi masyarakat, dan penyakit ini tidak disebabkan oleh infeksi kuman. Selanjutnya itu ada dampak gizi buruk terhadap PTM. Beberapa PTM yang disebabkan oleh gizi buruk itu saya mengambil stunting dan obesitas. Stunting itu merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi kurang dalam waktu lama. Umumnya disebabkan oleh asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Jadi stunting ini mulai terjadi itu dari dalam kandungan sampai baru terlihat pada usia anak 2 tahun. Stunting ini memiliki efek jangka panjang, seperti berkurangnya kemampuan kognitif dan perkembangan fisik dari anak tersebut. Selain terhadap stunting, gizi buruk juga berpengaruh pada kian tingginya angka obesitas di Indonesia. Catatan Rikesdas 2018 menunjukkan angka 21,8% untuk obesitas di Indonesia. Angka itu terus beranjak naik sejak Rikesdas 2007 sebesar 10,5% dan 14,8% pada Rikesdas 2013. Penyebab terjadinya kasus ini karena kebiasaan masyarakat Indonesia yang suka mengonsumsi makanan dan minuman dengan kandungan gula yang tinggi, sehingga menyebabkan tingkat obesitas terus beranjak naik. Selanjutnya ada non-communicable disease atau penyakit tidak menular, penyebab lebih dari 60% kematian. Yang pertama itu ada penyakit kardiovaskuler. Secara global, penyakit kardiovaskuler merupakan penyebab kematian nomor 1. Penyebab utama penyakit kardiovaskuler adalah merokok, aktivitas fisik yang kurang, dan diet yang tidak sehat yang akan meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke. Yang kedua itu ada kanker. Kanker menyumbang kematian kedua setelah penyakit kardiovaskuler. Faktor risiko utama kanker adalah merokok, mengkonsumsi alkohol, faktor makanan termasuk konsumsi sayur dan buah yang kurang. Yang ketiga itu ada penyakit pernapasan kronis. Penyakit pernapasan kronis adalah penyakit pada saluran udara dan struktur paru lainnya seperti asma dan alergi pernapasan. Yang keempat itu ada diabetes mellitus. Diabetes adalah penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan cukup insulin atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkan. Yang kelima itu ada stroke. Stroke adalah penyakit pembuluh darah
otak. Stroke terjadi apabila pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah. Akibatnya, sebagian otak tidak mendapatkan pasokan darah yang membawa oksigen yang diperlukan sehingga mengalami kematian sel atau jaringan. Yang keenam ada gagal ginjal. Gagal ginjal merupakan kondisi di mana satu atau kedua ginjal tidak dapat lagi berfungsi dengan baik. Penyebab gagal ginjal ialah berkurangnya aliran darah pada ginjal yang disebabkan oleh pendarahan, dehidrasi berat, atau shock. Baik, selanjutnya ada grafik PTM penyebab kematian. Seperti yang teman-teman lihat, penyebab kematian terbesar adalah penyakit kardiovaskuler 39%, diikuti kanker 27%, sedangkan penyakit pernafasan kronis, penyakit pencernaan, dan PTM lain bersama-sama menyebabkan sekitar 30% kematian, serta 4% disebabkan oleh diabetes mellitus. Bisa teman-teman lihat sendiri grafik dari PTM penyebab kematian itu. Selanjutnya ada faktor resiko PTM. Yang pertama itu ada kadar glukosa darah yang tinggi. Yang kedua ada mengkonsumsi alkohol atau keseringan mengkonsumsi alkohol. Terus kurangnya aktivitas fisik, kelebihan berat badan atau obesitas, peningkatan kadar kolesterol, tekanan darah tinggi, pola makan yang buruk, dan kebiasaan merokok, baik perokok aktif atau pasif. Selanjutnya ada pencegahan dari PTM. Pencegahan PTM ini dapat dilakukan dengan mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menciptakan dan mentradisikan perilaku cerdik di masyarakat. Di mana arti cerdik tersebut, teman-teman bisa baca. Yang pertama itu cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dan gizi seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Nah, baik, selanjutnya ada penanggulangan PTM. Penanggulangan PTM adalah upaya yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif serta paliatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kecacatan, dan angka kematian. Jadi penanggulangan PTM ini dimulai dari surveillance PTM. Di mana surveillance PTM ini adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian, faktor risiko, dan PTM serta kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien. Surveillance PTM ini dilaksanakan melalui kegiatan yang pertama itu surveillance faktor risiko, yang kedua registri penyakit, yang ketiga surveillance kematian. Adapun tujuan dari surveillance faktor risiko antara lain itu mengubah perilaku seseorang, mengurangi risiko, dan mengurangi beban atau burden penyakit. Yang kedua itu ada promosi kesehatan. Upaya promosi kesehatan ini bertujuan untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menciptakan dan mentradisikan perilaku cerdik di masyarakat. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kepanjangan dari cerdik itu untuk mencegah PTM itu sendiri. Terus yang selanjutnya ada deteksi dini. Deteksi dini adalah upaya menemukan faktor risiko PTM sedini mungkin yang dilakukan terhadap individu dan atau kelompok yang beresiko dan tidak beresiko secara rutin. Deteksi dini dilakukan melalui wawancara, pengukuran, dan pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas atau tempat dilaksanakannya upaya kesehatan berbasis masyarakat atau UKBM seperti posyandu. Selanjutnya ada perlindungan khusus. Perlindungan khusus dilakukan untuk pencegahan penyakit dengan pemberian kekebalan atau imunisasi yang kemungkinan secara keilmuan di bidang kesehatan dan berdasarkan bukti ilmiah. Terus ada yang terakhir ada penanganan
khusus. Penanganan khusus ini dilakukan melalui pelayanan pengobatan dan perawatan, rehabilitasi, dan paliatif. Penanganan kasus diberikan kepada individu yang menderita sakit. Tujuan dari penanganan kasus adalah pertama mengurangi faktor risiko, yang kedua mengobati penyakit, yang ketiga mencegah atau mengurangi penyulit, yang keempat ada memberikan prognosis, yang terakhir ada meningkatkan kualitas hidup. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Bebe Sanda mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.